Desa Tumbak, sebuah nama yang tak sekadar terucap, tetapi hidup dalam ingatan, dalam adat, dan dalam denyut nadi masyarakatnya. Di antara rumah-rumah yang berdiri bersahaja, tersimpan kisah para leluhur yang menanam nilai, menjaga tanah, dan merawat harmoni dengan alam. Negeri yang mungkin tak selalu disebut, namun tak pernah kehilangan cahaya. Bukan hanya tentang gemerlap warna dan perayaan, tetapi tentang semangat yang tak pernah padam. Tentang sejarah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Semarang, negeri Tumbak. Pada mulanya Desa Tumbak berdiri, rombongan punggawa Bajo berasal dari Telemuta dengan jumlah 68 keluarga yang datang yang belum ada kampungnya di sini. Pada tahun 1918 lahirlah sebuah desa di penghujung Nusa Tenggara yang dinamakan Desa Tumbak. Tokoh sentral dalam berdirinya Tumbak adalah yang pertama itu punggawa Bajo, yaitu Bapak Syakban Maung. Kemudian yang kedua itu Bapak Syekh Abdul Samad bin Hussein Bahdar, yaitu tokoh sentral sehingga terbentuknya Desa Tumbak. Menurut sejarah, Desa Tumbak ini konon katanya di sini ada Mindanao, yaitu terjadi perang tumbak menumbak. Kemudian sebelum ada Desa Tumbak ini, desa ini ditumbuhi tumbuhan bakau, yaitu mangrove, posi-posi akar yang merupakan tumbak. Maka itulah Desa Tumbak dinamai yaitu Desa Tumbak, dan pada hari ini diberikan sinonim yaitu tumbuhan bakau. Desa Tumbak sudah terpisah dua desa tapi secara administrasi, tapi tentunya tetap hubungan silaturahmi tetap dijaga karena ini merupakan budaya dan leluhur sehingga tetap dipertahankan. Ya, tentunya kita sebagai generasi muda kalau perlu harus berpendidikan, minimal harus sarjana kelautan dan lain sebagainya. Karena ini merupakan bentuk harapan supaya desa kita ini, Desa Tumbak ini akan ke depan akan lebih maju, bersaing seperti desa-desa yang lain. Desa Tumbak terletak di Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara. Desa ini menjadi pintu kehidupan bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan harapan pada hasil laut dan kekayaan alam. Dikelilingi hutan mangrove, birunya lautan dan semilir angin yang membawa aroma garam. Tumbak tumbuh sebagai desa yang sederhana, namun kaya akan makna. Baubah kampung ini merupakan tradisi yang dibawa langsung oleh leluhur kami, khususnya dibawa langsung oleh Syekh Abdul Samad bin Hussein Bahdar, ya, sejak 100 tahun yang silam sebenarnya. Jadi tradisi untuk ubah kampung ini biasanya dia tentatif, dia tidak punya tanggal, dia tidak punya momen,
Ya, dia tidak punya tahun yang ditentukan, bulan yang ditentukan tidak. Tapi dia terjadi begitu saja biasanya atas dasar dari beberapa problem. Misalnya ada problem paceklik, soal kelautan, perikanan, atau mungkin musim penyakit, dan seterusnya. Ya memang biasanya ada tradisi membaca Yasin 3 kali sebelum kemudian jamaah dari masjid atau dari satu titik tertentu kita jalan sepanjang kampung. Kemudian nanti ada lorong-lorong tertentu, satu persatu dari jamaah yang ikut ubah kampung ini akan azan menghadap laut, menghadap hutan, menghadap darat, segala macam. Ya biasanya seperti itu. Nah kalau saya secara pribadi meyakini bahwa ubah kampung itu lebih kepada kampung harus selalu bersih dari semua ancaman agar kemudian rezeki bisa datang dan kemudian itu penuh berkah buat kampung. Ada satu majelis besar di Desa Tumbak namanya Al-Hikam Cinta Indonesia yang memang senantiasa menjaga tradisi ini dari masa ke masa. Peradaban boleh maju, tapi untuk menjaga tradisi, untuk menjaga budaya dari yang pernah diberikan oleh leluhur, kami sangat konsisten terkait hal-hal tersebut. Bahkan Ubah Kampung itu setiap kali momentum ulang tahun desa pasti masuk sebagai salah satu acara yang akan kami selenggarakan. Dan kami senantiasa mendoktrin adik-adik, ya, generasi lanjutan agar kalian harus tetap melek terkait soal teknologi. Tapi yang tidak boleh terlupakan itu adalah ciri khas dan identitas kita sebagai orang Tumbak. Karena itu adalah amanat yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Gitu. Kami adalah orang-orang yang bersyukur sekali datang di negeri Tumbak, sebuah negeri yang indah sekali, panoramanya luar biasa, terbentang lautan begitu indah, lalu di belakang ada benteng mangrove yang memanjakan mata, sehingga tanggung jawab moral itulah kemudian yang selalu kami tekankan kepada generasi muda Desa Tumbak agar ke depan tetap melestarikan budaya yang sudah ditinggalkan leluhur. Yang kedua ada kesadaran moral terutama bagi anak-anak muda bahwa kampung ini perlu diazanin kembali, kampung ini perlu didoakan kembali karena memang ada polarisasi, ada kehidupan berbangsa kita yang jauh menyimpang dari tradisi leluhur kita. Ya, bahwa ada adab ketimuran kita yang hilang pelan-pelan akibat ugal-ugalan, akibat miras, akibat pergaulan bebas, sehingga sekali waktu perlu ada sterilisasi TKP, perlu ada pembersihan ulang, dan itu pesan moral yang menurut saya akan menjadi nilai yang sangat baik ya, terutama bagi warga masyarakat Desa Tumbak dan pemuda itu sendiri. Dan perjalanan Tumbak dari titik nol sampai hari ini adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan dinamika tentunya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Saya ingin katakan bahwa 108 tahun adalah perjalanan yang mesra antara masyarakat muslim Bajo Tumbak dengan generasi yang ada atau dengan masyarakat yang berada di seputar Desa Tumbak. Kalau kita keluar 1 meter saja keluar dari Tumbak, maka kita akan mulai berjumpa kampung-kampung Kristen, kampung-kampung saudara-saudari kami Nasrani yang sejak dahulu kala telah terjadi satu sirkulasi lalu lintas ekonomi yang hebat, yang di sana lahirlah solidaritas antar sesama umat beragama. Misalnya orang-orang dari gunung datang bawa sayur ke Tumbak, kemudian orang Tumbak menyerahkan ikan kepada mereka. Barter-barter ini memang secara fisik berdampak ekonomi, tapi jauh dari semua itu ada multiplier efek yang hadir di sana, yakni apa itu? Yakni toleransi. Jadi jangan ajari Tumbak terkait toleransi karena kami menjaganya sejak lama. Justru kalau saat-saat ini ada ketegangan di luar sana, saya pernah berpikir kenapa orang Tumbak terlahir menjadi kelompok yang moderat, tapi sekolahnya nggak tinggi tapi mampu untuk berbaur, mampu untuk menjaga semua itu. Dan yang menentukan negeri ini berjalan dengan baik adalah toleransi beragamanya. Yang saat-saat ini telah terjadi upaya dari segelintir kelompok-kelompok tertentu yang coba untuk merusak ini. Tapi Tumbak akan selalu menjadi negeri kecil yang paling depan untuk menjaga toleransi, khususnya di Sulawesi Utara. Di Desa Tumbak, doa bukan sekadar ucapan, melainkan nafas yang menjaga kampung tetap hidup. Tradisi obah kampung menjadi ruang suci, tempat harapan dipanjatkan untuk keselamatan, keberkahan, dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Tangan-tangan menengadah memohon perlindungan bagi laut,
darat, serta generasi yang akan datang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena bagi Tumbak, kampung yang kuat selalu dibangun oleh hati yang bersatu dan doa yang tak pernah putus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Festival Desa Tumbak bukan sekedar perayaan, melainkan denyut kebersamaan yang hidup dari generasi ke generasi. Dan salah satu tradisi yang sangat meriah dan dinanti masyarakat adalah tradisi Batobo. Tradisi Batobo yaitu berenang dari satu pulau ke pulau yang lain, merupakan bukti nyata kekuatan dan ketangguhan masyarakat Desa Tumbak yang identik dengan laut. Festival ini bukan hanya tentang acara, tetapi tentang menjaga jiwa kampung tetap bernyawa. Adapun Desa Tumbak dengan masyarakatnya yang dinilai unik, tentu saja kita berbeda dengan desa-desa yang lain di sekitar sini. Yang pertama adalah agama. 100% masyarakat di dua desa ini, Desa Tumbak Induk maupun Tumbak Manadi, beragama Islam. Yang kedua, budaya. Budaya yang ada di desa ini adalah budaya sebetulnya bukan asli di Minahasa Tenggara, tapi budaya suku Bajau, suku perantau lautan yang ada di Indonesia, yang mereka lah cikal bakal adanya masyarakat ini, karena pembuka negeri ini adalah rombongan nelayan suku Bajau yang berasal dari Tilamuta. Batobo atau berenang di kehidupan sehari-hari masyarakat Bajau adalah sebuah kegiatan yang tidak pernah terlepas dari kegiatan sehari-hari. Mencari nafkah kemana-mana selalu melalui lautan. Sehingga sampai hari ini Batobo itu semodern apapun desa ini, Batobo tidak pernah terlepas daripada kegiatan sehari-hari masyarakat yang ada di Desa Tumbak. Tantangan terbesar yang dirasakan oleh masyarakat sebagai orang-orang yang bertarung di lautan, mencari nafkah ataupun bepergian ke sana kemari, tentu saja pertama adalah peralatan. Di dunia modern, alat-alat renang sudah maju di daerah-daerah lain, tapi di sini kami masih juga bertahan dengan banyak masih menggunakan kacamata buatan sendiri, yang itu turun-temurun dilestarikan oleh generasi baru yang ada di desa ini. Sehingga sampai sekarang ini tantangan yang ada alhamdulillah bisa diatasi, walaupun itu juga menyangkut adalah kemampuan untuk mengadakan peralatan yang ada, tetapi kita bisa saksikan bahwa orang-orang Tumbak atau masyarakat desa ini tetap masih mampu eksis di lautan seperti apapun keadaan lautan. Dalam keadaan arus, angin, gelombang dan lain-lain, mereka mampu, alhamdulillah. Yang bisa kita teladani dari mereka adalah ketahanan hidup itu sendiri. Mereka mampu untuk meneruskan hidup mereka dalam keadaan apa adanya. Saat pagi tiba, asap tipis mengepul dari bara api. Ikan-ikan segar dibakar bersama, dan aroma syukur memenuhi seluruh kampung. Bakar ikan sekampung adalah tradisi sederhana. Di atas bara itu, semua masyarakat dengan penuh antusias tanpa jarak. Hanya ada tawa, cerita, dan rasa terima kasih kepada Tuhan atas rezeki yang telah diberikan. Perayaan Festival Budaya memperingati HUT Desa Tumbak ke-108 ini, dan juga di dalamnya dirangkaikan dengan
Hari Raya Ketupat pada prinsipnya memiliki muatan terbesar yaitu kebersamaan. Kalau kita mau melihat dari sisi religi, bahwa dalam rangkaian event festival ini kami juga menggelar kegiatan-kegiatan yang bersifat ritual. Seperti kita melakukan ziarah, kita tahlil kepada seluruh para pendahulu kampung. Yang kedua, kita juga melakukan aktivitas semacam maulidan gitu kan. Karena ini adalah merupakan hari ulang tahun dari negeri Tumbak ini yang berdiri pada tahun 1918. Kemudian dari aspek kebersamaan dan tradisi masyarakat, tidak bisa dipungkiri bahwa ketupat menjadi momentum yang tidak pernah berhenti dilakukan di setiap tahunnya. Dan segmen 108 ini kami manfaatkan untuk benar-benar memberikan euforia besar, yaitu perayaan dengan membakar ikan sepanjang kampung secara serentak dan seluruhnya terlibat. Filosofis dari ketupat itu sendiri, dedaunan yang dihimpunkan menjadi satu kesatuan dan membentuk keeratan, membentuk satu bentuk bahan makanan yang tentu bisa dicicipi. Nah, ini adalah wujud ragam dari kami yang beragam dari beberapa suku, beberapa budaya, itu dipersatukan, dan itu adalah makna filosofis dari ketupat itu sendiri. Seluruh masyarakat Tumbak yang juga merupakan notabene-nya adalah nelayan, menggunakan ikan sebagai komoditi, objek untuk kita lakukan perayaan bakar ikan itu sendiri. Mudah untuk mendapatkan ikan, oleh karenanya dengan membakar seluruh jenis ikan, seluruh jenis-jenis seafood yang ada di lautan, ada kerang, ada kepiting, ada lobster, dan udang, segala macam kami sudah punya untuk kita sajikan di perayaan ini. Dari ujung kampung sampai ujung kampung, semuanya bersepakat untuk ambil bagian. Apatah lagi, festival ini menjadi festival yang sudah selalu kita lakukan, namun 108 ini adalah momentum puncak. Karena dia bersatu padu dengan ketupat, bersatu padu dengan Syawal itu sendiri, makanya dia menjadi lebih semarak. Orang-orang yang datang, keluarga-keluarga dadanakang dari wilayah Kalimantan, dari wilayah Jawa, Sumatera, Maluku, Papua, Sulawesi, hadir semua ke sini dan menjadi bagian, tidak menjadi orang lain. Semua menjadi satu kesatuan yang kami sebut dengan dadanakang mapasakayang. Nah, inilah elemen terpenting dari kebersamaan untuk melakukan kegiatan festival bakar ikan sepanjang kampung ini. Perhatikan bahwa di sini ada paru-paru besar, mangrove besar di Sulawesi Utara. Di sini ada laut yang kaya akan pesonanya, terumbu karang, ikan-ikan yang luar biasa berbagai jenis, gugusan pulau-pulau. Kami sangat membutuhkan bahwa Desa Tumbak tetap harus memiliki kedaulatan yang utuh secara geografis, batas-batas wilayah, dan semua ini tentu harus diwujudkan secara bersama-sama. Saat malam perlahan turun dan angin laut berhembus lembut, masyarakat Desa Tumbak berkumpul dalam tradisi Diadolou. Dibagikan kurang lebih 1 juta rupiah untuk yang dekat pertama. Mereka duduk bersama, mendengarkan kisah tentang sejarah kampung. Saat itu Tumbak begitu asri, rumah masih panggung. Perjuangan para leluhur dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi yang ada dari Diadolou itu artinya Tumbak zaman dahulu kala. Sejarah Desa Tumbak itu unik. Pada waktu itu Sang Punggawa, orang yang paling dituakan, kakek moyang kami, itu sakit yang sudah tidak bisa terobati. Sehingga kemudian ada budaya untuk mengobati beliau dengan adat tiba anca. Itu si sakit dibungkus dengan kain kapan, kemudian digulung dengan tikar, ditaruh di sebuah sampan, lalu didayung pelan-pelan. Sangat sakral, sepi, sunyi melalui teluk yang ada di sini. Diminta orang ini disembuhkan sekarang atau ditiadakan saja. Dan alhamdulillah, sebagaimana yang kita baca di syair Es Bahdar, dengan tolongan Allah Ar-Rahman, udara Tumbak rupanya nyaman. Punggawa yang sakit sehatlah badan, datang pemerintah lalu menahan. Di samping kita membeberkan kisah-kisah masa lalu, yang nanti akan kita lakukan di malam Tumbak Diadolou, budaya-budaya yang ada di sini, budaya suku Bajo ini, sangat tidak jauh dari budaya Islam. Di situ ada pencak silat dengan tetabuhan, ada
perbayaan rebana, ada kemudian juga hadra dan lain sebagainya. Ketahuilah bahwa bangunan yang paling pertama menancap desa ini adalah sebuah musola kecil 3x3 sebagai persyaratan untuk pengobatan sang pemimpin atau sang punggawa. Maka diperlukan ada sebuah bangunan permanen. Untuk itulah kami harapkan pesan moral dari yang ada, yang pernah ditularkan oleh orang tua kita, selalu dipegang teguh. Sekali lagi, tetaplah jadi orang Tumbak. Setiap cerita menjadi pengingat agar anak cucu tak lupa pada akar dan jati dirinya. Dan lantunan solawat yang menenangkan hati dalam diadolo menjadikan sejarah dan doa berpadu. Menjaga Tumbak tetap hidup dalam ingatan dan keberkahan. Fajar berlahan terbit di negeri Tumbak. Membawa pulang cerita-cerita yang kemarin kita dengar. Tentang laut yang tak pernah lelah mengajarkan keberanian. Tentang tanah yang setia menyimpan jejak para leluhur. Ya, kita berusaha sedapat mungkin walaupun kami orang Tumbak. Meski demikian, di tempat ini kita belajar bahwa tradisi bukan sekadar masa lalu, melainkan nafas yang terus hidup dalam langkah, dalam suara, dan dalam kebersamaan. Negeri Tumbak mengajarkan kita satu hal sederhana, bahwa semarak sejati bukan hanya tentang perayaan, tetapi tentang hati yang tetap menyala di tengah perubahan zaman. Dan ketika langkah kita harus beranjak pergi, biarlah cerita dari negeri ini tetap tinggal menjadi cahaya kecil yang mengingatkan kita akan indahnya kebersamaan.